Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 1. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara pendekatan budaya, antropologis, dan sosiologis dalam metodologi studi Islam dan bagaimana implementasi ketiga pendekatan tersebut dengan disertai contohnya. Yang pertama, pendekatan budaya. Pendekatan budaya melihat Islam sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat. Pendekatan ini fokus pada bagaimana nilai-nilai Islam diadaptasi dan dimaknai dalam konteks budaya lokal. Fokus utamanya tradisi lokal yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, kemudian akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam, kemudian manifestasi simbolik seperti seni, arsitektur, pakaian, dan ritual. Kemudian contoh implementasinya, yang pertama tradisi sekaten di Yogyakarta, di mana menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa seperti pembacaan Al-Quran diiringi gamelan. Yang kedua, busana Muslim Nusantara, di mana berpakaian sesuai syariat tapi dengan corak khas daerah seperti songket, batik, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan antropologis. Pendekatan ini menggunakan metode antropologi untuk melihat bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fokusnya pada makna, simbol, dan praktik keagamaan di suatu komunitas tertentu. Fokus utama yang pertama, praktek keagamaan yang hidup. Yang kedua, simbol dan ritus keagamaan. Yang ketiga, keyakinan dan praktik lokal umat Islam. Kemudian contoh implementasinya yaitu yang pertama, penelitian antropolog Clifford di 3 daerah, Santri, Abangan, dan Priayi, menunjukkan variasi pemahaman Islam di Jawa berdasarkan latar sosial budaya. Kemudian contoh lainnya, studi tentang ritual ziarah kubur dan maknanya bagi masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis melihat Islam dalam kerangka struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Ia mengajari bagaimana ajaran dan institusi Islam memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur masyarakat. Fokus utama pertama, kelembagaan, masjid, pesantren, ormas Islam. Kemudian yang kedua, peran agama dalam membentuk norma sosial. Yang ketiga, perubahan sosial dan gerakan keagamaan. Contoh implementasi, peran pesantren dalam mobilitas sosial di pedesaan Jawa, kemudian fenomena hijrah di kalangan milenial dan dampaknya terhadap relasi sosial, kemudian studi tentang pengaruh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah terhadap kehidupan sosial dan politik. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam studi Islam. Pendekatan budaya membantu melihat bagaimana Islam berinteraksi dengan tradisi lokal. Pendekatan antropologis mendalami makna dan praktik Islam dalam konteks sosial tertentu. Kemudian pendekatan sosiologis menganalisis bagaimana Islam memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.